Shalom anak-anakku yang Tuhan kasihi, kaum muda yang berbahagia. Senang sekali jika hari ini Bapak bisa menyapa kalian, sekalipun secara virtual dalam kesempatan Bapak menyapa anaknya. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, dan untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika di akhir pekan ini kami dapat kembali berada di rumah kami masing-masing untuk dengan tenang kami mendengarkan sapaan Tuhan, kami mendengarkan sabda Tuhan. Maka biarlah bersama dengan saudara-saudara kami di rumah, bahkan dengan orang tua kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kaum muda, sesuai dengan panduan yang disiapkan, maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Bapak akan bacakan bagian ini untuk saudara-saudara sekalian. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian saudara-saudara, kaum muda yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di akhir pekan ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bulan Agustus menjadi bulan yang spesial bagi kita selaku warga negara. Spesial oleh karena di bulan Agustus ini bangsa dan negara kita merayakan kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Sehingga menjadi sebuah perenungan besar sebagai generasi muda. Apakah yang sudah kita lakukan sebagai bentuk atau sebagai upaya kita mengisi kemerdekaan itu sendiri? Dengan apakah kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pendahulu kita itu kita isi sekarang? Ibarat saudara-saudara kaum muda berhadapan dengan lembar kertas kosong, lalu di tangan saudara-saudara ada pena, maka pena itu dipakai untuk menggoreskan apa di atas kertas kosong tadi. Kalau pena itu saudara pakai untuk melukiskan sebuah gambar pemandangan, yang pada akhirnya pemandangan itu menarik dan diapresiasi oleh banyak orang, maka seperti itu pula lah hendaknya juga peran saudara ketika mengisi kemerdekaan di tengah bangsa dan negara ini. Melahirkan sebuah karya yang indah, melahirkan sebuah karya yang dapat diingat dan dikenang oleh banyak orang, sampai kemudian orang bukan hanya mengingat, tapi orang akan menghargainya. Selain bulan Agustus, bulan spesial bagi kita selaku warga negara,
Maka bulan Agustus juga menjadi bulan spesial bagi kita selaku warga jemaat. Sebab di tanggal 20 kemarin kita bersuka cita oleh karena Sadang, dalam hal ini persekutuan jemaat yang ada di Sadang, juga merayakan kemandiriannya yang ke-39 tahun. Pertanyaan yang sama untuk saudara-saudara kaum muda, saudara-saudara yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan ke depan, saudara-saudara yang akan meneruskan karya-karya saudara di gereja, di jemaat saudara. Apakah yang sudah saudara lakukan sebagai kaum muda dalam rangka mensyukuri 39 tahun persekutuan jemaat Sadang menjadi jemaat yang mandiri, yang berkarya melakukan tugas pelayanannya di tengah bangsa dan negara kita, juga di tengah-tengah masyarakat kita? Apa yang saudara sudah lakukan? Dan apa yang akan saudara lakukan ke depan sebagai bagian dari warga gereja? Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini firman Tuhan berkenan menyapa kita, bicara soal kepatuhan kepada pemerintah. Maka tentu kita diingatkan, saudara-saudara, Paulus mau mengajarkan kepada kita ada konteks kepemimpinan yang dibangun pada saat itu, bahwa semua orang yang memimpin bangsa, yang memimpin negara, yang memimpin persekutuan dimaknai sebagai representasi dari perpanjangan tangan Tuhan. Artinya mereka dipilih oleh karena Tuhan yang berkehendak. Sehingga kepada mereka Paulus mengajak jemaat di Roma untuk membangun kepatuhan, untuk membangun sikap hormat, dengan cara menghargai setiap karya, lalu kemudian juga bersama-sama berkarya untuk persekutuan itu sendiri, untuk bangsa itu sendiri, termasuk juga adalah mewujudkan peran dan panggilan setiap orang, baik rasa hormat kepada pemerintah ataupun juga terhadap segala hal yang dilakukan pemerintah ketika itu baik. Karena itu Paulus mengajak kepada kita, kunci yang pertama yang harus kita ingat, saudara-saudara kaum muda, berbuatlah yang baik. Maka yang baik itu bisa menjadi peran kita sebagai pewaris atau sebagai generasi muda bangsa. Yang baik itu akan diingat orang, yang baik itu akan dirasakan orang. Berbuatlah yang baik juga untuk gereja. Sebagai persekutuan orang percaya yang telah dimandirikan memasuki usia 39 tahun, maka kita diminta untuk melakukan yang baik. Melakukan yang baik menjadi bentuk hormat kita, baik kepada pemerintah, termasuk juga hormat kita kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasih, menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita. Sudahkah saudara-saudari sebagai kaum muda dalam rangka mengisi kemerdekaan di tengah bagian bangsa dan negara kita ini, atau sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, kita melakukan yang baik itu? Jangan-jangan kita selama ini tidak melakukan yang baik. Jangan-jangan bukan yang baik yang selama ini kita lakukan. Saudaraku, jika saudara bukan melakukan yang baik, bagaimana tongkat kepemimpinan itu akan saudara gerai? Bagaimana tongkat kepemimpinan itu bisa diserahkan kepada saudara? Ketika saudara sebagai kaum muda yang adalah pewaris dari bangsa dan negeri ini, pewaris pelayanan di gereja, saudara tidak melakukan yang baik, saudara tidak melakukan yang benar, bagaimana orang akan mempercayakan sesuatu kepada kita? Karena itu nasihat Paulus kepada saudara-saudara di Roma ingin mengingatkan kepada kita, selama kita bisa melakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan, dalam rangka mengisi karya dan pelayanan kita sebagai warga gereja, jangan pernah berhenti untuk melakukan yang baik. Jangan pernah berhenti untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, peran mengisi kemerdekaan, peran untuk menjawab tanggung jawab terhadap kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan. Dikatakan dalam bagian yang kita baca ayat yang ke-7, berikanlah apa yang patut kita berikan kepada seseorang. Dalam bagian kita ayat yang ke-7 berkata, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar.
pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Artinya, dari sejak kita masih muda, Paulus mau mengajak kepada kita, jangan lalai terhadap tanggung jawab kita. Tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang lain, tanggung jawab kepada negara, dan tanggung jawab kepada pemerintah atau kepada gereja. Tanggung jawab itu menjadi bagian yang harus diperankan. Tanggung jawab itu menjadi bagian yang harus kita tunjukkan, saudara. Dan tanggung jawab itu tidak memandang tempat, tidak memandang latar belakang, tidak memandang usia. Kepada siapa kita harus bertanggung jawab, pertanggungjawabkanlah itu dengan baik. Kepada siapa kita harus memberikan hormat, berikanlah hormat itu. Kepada siapa kita harus menunjukkan rasa takut kita, nyatakanlah itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang kedua kita diingatkan, kita harus memainkan peran secara benar. Kita harus menjadi orang-orang yang menunjukkan kehadiran secara betul di tengah-tengah kehidupan kita. Dua bagian ini mau mengajak kepada kita. Mengisi kemerdekaan yang harus dilakukan oleh anak-anak muda tidak lagi seperti dulu, harus menyandang senjata dan berperang, tapi melakukan yang baik, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga memberikan apa yang wajib kita berikan kepada orang lain, kepada yang berhak menerimanya, adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam rangka mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita isi kemerdekaan dan mari kita syukuri pertambahan usia gereja kita serta pertambahan usia bangsa kita dengan terus melakukan yang baik sejak sekarang ini, agar dengan demikian kehadiran kita bermakna bagi negara, bermakna bagi sesama, terlebih dapat menjadi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.